Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayol ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir masih di surat 9 At-Taubah ayat 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Yauma, pada hari, yuhma, dipanaskan, alaiha, terhadap logam. Ya, kemarin menyampaikan tentang emas dan perak. Dipanaskan emas dan perak fi nari jahannam, di dalam api jahannam. Fatukwa, maka dibakar, biha dengannya, jibahuhum, dahi mereka, wa junubuhum, lambung mereka, wa zuhuruhum, dan punggung mereka. Hadza, ini, ma, apa yang kanastum, kalian simpan, di anfusikum, untuk diri-diri kalian. Fadzuqu, maka rasakan oleh kalian, ma kuntum, apa yang kalian taknizun, simpan. Ya, jadi ini singkat tafsirnya. Ancaman, ya, buat orang yang menyimpan harta lalu tidak berbagi. Nah, kadar berbaginya apa? Kemarin sudah dijelaskan, zakat. Kalau orang menyimpan harta emas dan perak, mencukupi nisab, mencukupi waktunya, lalu tidak dikeluarkan, maka kelak hartanya itu akan menjadi musibah. Ya, kalau menurut ayat ini ya tadi itu, dipanaskan, lalu dibakar dengan emas itu ke arah dahi mereka, punggung mereka, lambung mereka. Di sini ditampilkan 4 pendapat tentang ayat ini. Pertama, Ibnu Katsir. Yuqalu lahum hadzal kalam taqitan wa taqri'an wa tahakkuman. Ucapan ini, firman Allah ini ditujukan kepada mereka yang melanggar tentang harta, ya, yaitu celaan, cacian, dan ejekan. Kama fi qauli ta'ala, nanti ada ayat lain dalam surat Ad-Dukhan, surat ke-44, ayat 48 dan 49, yang seirama dengan ayat ini. Ya, di sana Allah berfirman, summa subbu, kemudian dituangkan. Cairan itu dituangkan, fauqa sih, ke atas kepalanya. Jadi emas dan perak dipanasin sampai cair, dituangkan ke kepala. Min azabin alim, min azabil hamim, dari azab yang panas.
Ya, jadi cairan emas dan perak itu dituangkan ke kepalanya. Lalu Allah berfirman, "Dzuk, rasakan oleh kamu, innaka sesungguhnya engkau, anta engkau, aziz, perkasa, al-karim mulia." Katanya kamu perkasa, katanya mulia. Coba hindari adab ini. Ay hadza bidzaka wa huwa alladzi kuntum taqdisun li anfusikum. Ini adalah harta yang dulu kamu simpan untuk dirimu. Nah, jadi tidak berbagi, namanya diri. Untuk diri, nah, tidak berbagi. Walihada yaqalu man ahabba syai'an wa qaddamu ala ta'atillah udziba bihi. Karena itu boleh dikatakan barang siapa yang cinta sesuatu, lebih mendahulukan sesuatu itu daripada taat kepada Allah, maka sesuatu itu kelak akan dijadikan bahan untuk mengazabnya. Kalau kita cinta kepada suatu benda lebih daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka sesuatu itu kelak akan menjadi bahan untuk menyiksa kita. Naudzubillah ya. Wa haula lama kana jam'u hadil amwal athara indahum min ridallah. Mereka itu kesalahannya adalah mengumpulkan harta lebih daripada mencari ridha Allah. Udzibu biha, maka mereka disiksa dengan harta itu. Kama kana Abu Lahab bin la'anahullah jahidan fi adawati Rasulillah sallallahu wasallam, seperti yang dilakukan oleh Abu Lahab. Wa imra'atuhu tu'inu fi dzalik, istri turut menolongnya, istri Abu Lahab ya, yaitu hammalatal hatab, membawa kayu bakar yang berduri lalu disebar di jalanan yang dilintasi oleh Rasulullah. Itu pekerjaan istri dari Abu Lahab. Kanat yaumal qiyamah aunan ala adzabih, maka kayu bakar yang dulu tuh, dia pakai untuk menghalangi jalan Rasulullah ya, nanti menjadi bahan untuk mengazabnya. Nah, di surat Al-Lahab sebut fi jidiha, di lehernya hablum mim masad, ada tali dari dari serabut yang dulu dia sebar itu ya. Jadi sesuatu yang dipakai untuk menghalangi Allah ya, nanti di hari kiamat sesuatu itu akan menjadi bahan azabnya. Ai tajma'u min hatafin nar, artinya kayu yang dulu dia kumpulkan untuk menghalangi jalan Rasulullah itu kelak akan menjadi kayu bakarnya. Wa tulqa alaihi liyakuna dzalika ablaq min adzabihi mimma huwa asfaqu minhu, supaya azabnya lebih dahsyat. Karena fid dunya kama anna hadil amwal, seperti juga harta. Lama kanat azul asya ala arbabiha, saat harta itu menjadi bagian yang lebih penting dari seseorang, kanat adar asya alaihim fid dar akhirah, maka harta itu akan menjadi sesuatu yang paling madarat di akhirat. Tapi batasan itu tadi, tidak zakat ya. Kalau kita zakat mah aman insyaallah, apalagi ditambah dengan sedekah. Jadi supaya harta kita aman, maka Islam mengajarkan kita zakat dan sedekah. Ya, sebab zakat itu pembersih. Ya, ibaratnya sama dengan sampah dalam tubuh kita. Contohnya keringat, cairan-cairan tubuh lah. Ya. Keringat, terus air seni dan sebagainya yang keluar dari tubuh kita diampat sama kita, kan itu akan sama dengan kita tidak berzakat ya, begitu nanti. Wa nahika bihariha, hati-hatilah Anda jangan sampai terbakar oleh api neraka. Fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum, nanti logam yang cair itu, logam yang panas itu akan dipakai untuk memanaskan ya, membakar
dahi, lambung, serta punggung. Tuh menurut Ibnu Katsir. Ibnu Arabi mengatakan ingkanal muqtanisi kafiran hadhi bandu akubatihi. Kalau yang nyimpen itu orang kafir, inilah siksanya. Wa in kana mu'minan fa hadhi uqubatu illam yaghfir lahu. Kalau mukmin gimana? Mukmin juga sama. Ya, orang kafir juga sama akan disiksa. Apalagi kalau orang mukmin sepanjang hidupnya tidak istighfar, tidak minta ampun. Wa yajuzu ana ayyufanhu. Boleh jadi dimaafkan. Wa qad bayyana fi ghairi maudhi'in qala ulama'una innama azumal wa'id fi hadzal bab lima fi akhlaqil ibad minasyuh al mal wal bukhli bihi. Jadi ancaman ini begitu kuat karena Allah mengajarkan kepada kita, ya, akhlak mempunyai harta itu jangan pelit, berbagi. Fa idza khafu min idzamil wa'id lanu fi adai ta'at. Dengan ancaman ini lalu seorang hamba membacanya, maka hatinya akan lembut. Tentu dia akan tahu, wah, di akhirat, ya, masalah gaib yang tidak bisa diakses oleh akal. Maka modal kita adalah percaya. Untuk urusan-urusan gaib, kita tidak punya pengalaman, kita tidak bisa mengujinya, kita tidak bisa melakukan penelitian. Modal kita percaya. Ya, karena itu dalil yang dipakai untuk percaya itu harus kuat. Maka itu ulama-ulama, ya, menghimbau supaya masalah gaib ini jangan yang hoax, jangan yang validitasnya diragukan. Kalau hadis setidak-tidaknya hasan, kalau bisa sahih, apalagi mutawatir. Kalau Quran tidak dibagi, ya, semuanya adalah mutawatir. Itu pendapat Ibnu Asyur. Pendapat Ibnu Arabi. Ada 4 pendapatnya. Pendapat yang ketiga disampaikan oleh Ibnu Asyur, wa kaifiyatu ihdari tilka darahim wa danair lituhma min syu'unil akhirah al khairatil adat al ma'lufah. Bagaimana cara menghadirkan emas dan perak yang dulu disimpan lalu dibakar? Ya, caranya gimana? Nah, soal begini kita tidak punya kemampuan berimajinasi. Gimana tuh caranya? Nah, ya, itu cara Allah. Allah punya segala cara. Fa bi qudratillah tudaru tilka dananir wa darahim. Maka dengan kuasa Allah, harta yang pernah kita miliki dahulu yang tidak zakatin itu bisa dihadirkan. Wa bi qudratillah yuqwa al mutanati'una min infaqiya fi sabilillah. Begitu juga dengan kuasa Allah, semua harta, ya, yang berbentuk emas dan perak yang tidak diinfakkan, tidak dizakati, nanti akan menjadi bahan bakar untuk pelakunya. Wa in kanat qad tudawilu ayana khulqun katsiran fid dunya. Meskipun harta yang kita miliki itu sudah dipegang banyak orang. Gimana caranya kok bisa? Kan kita jual beli emas, nanti kita jual, diterima, kok bisa dihadirkan? Ya bisa, Allah mampu. Cuma untuk ngebayanginnya di luar kemampuan kita. Ya, namanya ini suprarasional, bukan irrasional. Kalau irrasional itu bertentangan dengan akal. Kalau supra di atas kemampuan akal. Karena urusan akhirat yang pertama saja kematian kita nggak ngerti, apalagi yang sesudahnya. Min yadin ila yadin. Karena harta yang kita miliki itu pasti dari tangan ke tangan. Wa min baladin ila balad, bahkan dari negara ke negara, ya. Wa min asri ila asr, bahkan dari masa ke masa. Ya, uang saja yang kita miliki hari ini, lembarannya tuh, nomor serinya itu, lepas dari tangan kita itu nggak tahu lewat berapa tangan tuh, sampai hancur, sampai ditarik lagi oleh BI. Itu pasti melibatkan banyak orang. Kita beli sesuatu, nah, kemudian dia disimpan, beli lagi, udah lewat berapa orang. Gimana cara menghadirkannya? Ya Allah punya kuasa. Pendapat yang keempat,
ditampilkan oleh Muhammad Rashid Ridha, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam adzarfuhuna yata'alaq biqauli ta'ala. Ayat ini tidak berdiri sendiri. Ya, pada hari, nggak mungkin orang tiba-tiba ngomong pada hari. Pasti ada kaitan sebelumnya. Yaitu apa? Kaitannya dengan orang yang menyimpan emas dan perak akan disiksa dengan azab yang pedih. Kapan? Disiksanya kapan? Nah, pada hari nanti. Kalau di dunia mah tenang-tenang aja, aman. Ya, banyak uang. Tapi itulah, memang manusia kadang-kadang serakah ya. Maksudnya begini, kalau dihitung umurnya, terus biaya yang dia keluarkan berapa, dihitung tuh sampai kematiannya, itu kadang-kadang yang disimpan jauh lebih besar. Serakah. Keserakahan. Contohnya ini terjadi musibah ya, musibah karena longsor, bencana alam ini yang sekarang terjadi, banjir di mana-mana. Ujung-ujungnya ada penebangan liar, illegal logging. Nah, yang punya siapa? Ya saudara jawab sendiri. Kita nggak usah nyebut nama. Ya, petinggi-petinggi negeri kan kerok. Ya, yang ngatur negeri ini yang punya. Ya, yang di dekat kita mah itu tadi. Illegal logging terjadi di Gunung Pinang, mulai gundul. Ini tanggung jawabnya siapa? Ketika air tidak bisa lagi diserap oleh tanah, pasti kan luber. Menimpa kita dia di situ. Itulah, itu harus diantisipasi secepatnya. Mumpung belum gundul seluruhnya. Katanya dari satelit sudah botak. Di bagian tertentu sudah botak. Kita lanjut. Bi'adzabina wa qad bayyana min qablu anal asla fil bisyar al khair al mu'athir. Tapi kenapa Allah menggunakan fabasyirhum? Nah, padahal ayat sebelumnya kan fabasyir, beri kabar gembira. Berikan kabar gembira dengan azab yang pedih. Azab pedih bukan kabar gembira. Nah, ini namanya ngejek ini. Ya begitu. Berikan kabar gembira dengan azab pedih bukan kabar gembira. Nah, itulah Allah ya. Jadi kalau orang sudah kebangetan, maka Allah itu seakan-akan bebanting ya. Tunggu aja nanti. Kamu nanti akan gembira. Ya. Walakin ghalaw fil awal walidzalika yahmilu ala mithla hadzal maqam ala tahakkum wal muradu bihi inzar. Maksud dari ayat ini adalah mengingatkan mumpung masih hidup ya. Ai akhbirhum bi'adzabin alim. Artinya beri kabar gembira, beri kabar mereka dengan azab yang pedih. Yusibum fi dzalikal yaum alladzi yuhma fi ala tilka amwal maknuza fi nari jahannam. Kelak di akhirat harta-harta yang tidak disakati itu akan menjadi musibah. Bi an tud'a wa tudramu alaihin naru hamiyah allati tasiru mislaha. Dengan cara benda-benda itu, logam-logam itu akan dicairkan oleh Allah, kemudian cairannya itu dituang. Ya. Akan dituangkan ke kepala, ke punggung, ke lambung, tuh. Ke jidat tuh, jibah ya. Wa huwa ablaq min yaumi yuhma fatakuna min ihma alaihim kal mausim wa zahiru ibarat ana yuhma alayya bi ayaniha. Apa betul-betul dipanaskan? Apa betul-betul logam mulia dan perak itu yang dulu dia punyai itu yang dipanaskan atau memang benda yang baru? Nah, ini di luar wilayah kita. Ya, singkatnya semuanya adalah menjadi kekuasaan Allah. Mampu saja Allah. Walaysa fi ayaniha fil makna wala hikmah ma fi idad ajsad wa umurul akhirah min alamil ghaib. Urusan akhirat adalah alam gaib. Fala nudriku kunhaha. Kita tidak tahu hakikatnya. Wasifatnya dan caranya minal alfadzi mu'abbar alain. Kita hanya ya menangkap ayat ini sebagai peringatan. Tapi teknisnya seperti apa? Ya kita nggak banyak tahu.
Wa madhabu salaf al-haq al-imanu bitasu minus matafidi amri kunhi wa sifat ila alimil ghaib. Maka menurut madhab salaf, manhaj salaf yang benar, ya, menghadapi urusan-urusan akhirat adalah modalnya percaya. Iman saja. Karena iman ini hal yang tidak bisa kita mengerti, tidak bisa diteliti, tidak bisa dialami, maka usahakan dalilnya itu kuat sekali. Jangan yang lemah. Sebab yang lemah nanti kita kecewa, ya. Ternyata apa yang dijanjikan nggak ada. Itulah 3 pendapat dari pakar-pakar tafsir. Nah, kemudian sekarang hadis-hadisnya. Hadis ditampilkan kurang lebih ada 3. Pertama dari Abi Hurairah, qala ma min sahibi dzahab wala fiddah. Tidak ada pemilik emas dan perak la yu'addi minha haqqaha, tidak disampaikan haknya, kewajibannya nggak ditunaikan, maksudnya nggak zakat, illa idza kana yaumul qiyamah sufihat lahu safaiha, kecuali nanti di hari kiamat emas dan perak itu akan dijadikan lembaran, ya, dilembar, dibuat begitu tuh, diratain. Fa umiya 'alaiha fi nari jahannam. Kemudian akan menjadi lapisan tubuh orang yang tidak zakat. Ya, jadi lembaran itu akan dijadikan, dipakaikan gitu. Dipakaikan ke tubuh orang yang dulu tidak mengeluarkan zakatnya. Yaitu dibakar lambungnya, jabin ini pelipisnya, dan punggungnya. Kama baridat uidat. Kullama baridat uidat. Setelah dingin dipanasin lagi, dipakein lagi. Begitu seterusnya. Sampai hari tidak ada batasnya. Fi yaumin kana miqdaru khamsina alfi sanah. Ya. Pada hari yang kadarnya itu 50.000 tahun. Hatta yuqda bainal ibad, sampai final. Apakah hamba itu kelak ada kemungkinan masuk surga? Kalau mukmin kan ada kemungkinan. Tapi setidaknya diperlakukan seperti itu 50.000 tahun katanya. Imma ilal jannah wa imma ilan nar. Jadi bagi muslim, kalau orang kafir mah nggak urusan lah. Bagi muslim yang tidak berzakat, dia kan tetap muslim, ya. Karena patokan muslim tidak muslim itu konon pada syahadat dan sholat. Kalau orang Islam meninggalkan syahadatnya, kalau orang Islam meninggalkan sholatnya, maka para ahli mengatakan dia sudah mengundurkan diri. Tapi kalau nggak zakat belum, nggak puasa belum, nggak haji belum, itu namanya maksiat saja. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak meninggalkan syahadat, tidak meninggalkan sholat, cuma nggak zakat? Nah, maka di sini dibakar selama 50.000 tahun, baru diperiksa lagi. Nah, apa ia masuk surga apa enggak? Tuh, hadisnya yang pertama. Hadis kedua. Mana nih hadis kedua? Dari Ahnaf bin Qais. Qala jalastu ila ma'in min Quraisy fajara julun khasyana sya'ar wa thiyab wal hayat hatta qama alaihim fasallama. Saya sedang duduk. Nah, ini diceritakan oleh Ahnaf bin Qais menghadapi petinggi-petinggi orang Quraisy. Waktu itu saya duduk, ya, berhadapan dengan petinggi-petinggi Quraisy. Lalu di tengah-tengah saya duduk menghadapi mereka, datang seseorang, khashina sya'ri, rambutnya kasar, maksudnya acak-acakan, pakaiannya juga tidak teratur, tidak rapih, tingkahnya juga sama. Hatta qama alaihim, dia berdiri di tengah, lalu dia salam. Semakal, kemudian dia berkata, basyiril kanzin, sampaikanlah kabar kepada orang-orang yang menyimpan emas perak. Birotfin,
dengan bara yuhma alaihi fi nari jahannam, yang akan dipanaskan di neraka jahannam. Summa yudha'u ala halamati sadyi ahadihim, kemudian diletakkan di dada, di payudaranya, diletakkan di situ katanya. Hatta yakhruja min naghati katifihi, sampai cairannya itu keluar dari dari bahu. Jadi taruh di sini sampai bolong. Wa yudha'u ala naghdi katifihi hatta yakhruja min halamati sadyaihi. Kemudian ada yang ditaruh di sini, cairannya keluar ke sini. Ya, yatazalzal, begitu aja bolak-balik. Taruh di sini, keluar ke sini, taruh ke sini, keluar sini. Summa walla fajalasa ila sariyatin wa tabi'atuhu. Kemudian dia pergi lalu duduk, ya, ila sariyatin, di suatu tempat. Aku mengikutinya. Wa jalastu ilaihi, dan aku duduk di dekatnya. Wa ana la adri man huwa, aku tidak tahu siapa dia. Dia hanya memberi kabar begitu. Faqultu la aral qauma ila qad karihu alladzi qulta. Lalu aku berkata padanya, saya melihat orang-orang yang dengar cerita kamu tadi pada enggak senang. Kamu ngomong begitu, orang-orang pada enggak senang dengarnya. Innahum la yaqiluna syai'a. Lalu dia mengatakan dasar orang-orang itu enggak berakal. Ya, jadi orang ini mengatakan emang orang itu enggak berakal. Qala li khalili qad qultu man khaliluka. Yang berkata begitu tuh khalilku, kekasihku. Lalu aku bertanya, man khaliluka? Siapa khalil kamu? An-nabiyyu. Dia adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, ya. Jadi orang ini tidak mengatakan aku mendengar Nabi, langsung dia sampaikan. Ya, orang yang menyimpan emas, perak, tidak dizakatin, nanti akan mendapat musibah. Orang-orang yang dengar pada nggak senang. Ya Abu Dzar, atubsiru ahadan? Wahai Abu Dzar, apakah kamu melihat seseorang? Fanazartu ila syamsin ma baqiya minan nahar wa ana ara anna Rasulullah yursilani ila hajatin lahu. Lalu aku melihat matahari, ya, sebentar lagi akan tenggelam. Wa ana ara anna Rasulullah yursilani fi hajatin lahu, dan aku diperintah oleh Rasulullah untuk suatu keperluan. Faqultu na'am, ya. Qala ma ahabu anna li mithla Uhud zahaban, kata dia, aku tidak suka punya emas sebesar gunung Uhud, anfaqhu kullahu ila thalatha dananir. Kalau aku punya emas sebanyak gunung Uhud, niscaya akan aku infakkan kecuali aku ambil 3 dinar saja. Kata si Abu Dzar, aku tidak suka punya harta yang banyak. Kalaulah aku diberi kesempatan punya emas seberat gunung Uhud, aku cukup ngambil 3 dinar saja. 1 dinar itu 4/4 ya, 4,25. Berarti cuma 12,75 gram saja. Wa inna haula la yaqilun. Orang-orang tadi yang saya omongi pada nggak senang, itu tidak menggunakan akal sehat. Nggak ngerti mereka. Innama yajma'una dunya. Sesungguhnya yang mereka kumpulkan adalah dunia. La wallahi la as'aluhum dunia. Aku tidak menginginkan dunia mereka. Wala astaftihim an dinin hatta alqallah. Aku tidak akan minta kepada mereka tentang agama. Aku nggak nanya lagi. Tuh ya. Fi hadzal hadis final fawaid yaqulu aini wa'idul kainizin alladzina yu'adduna zakat. Hadis ini singkatnya ya memberikan pemahaman kepada kita, ancaman kepada orang yang menyimpan emas dan perak tidak dizakatin. Terakhir, dari Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man atahullah malan,
barang siapa yang dianugerahi harta oleh Allah, ya, barang siapa yang diberi kekayaan oleh Allah, falam yu'addi zakatah, lalu dia tidak membayar zakat, mustilalahu yaumal qiyamah syuja'an, maka hartanya itu nanti akan dijelmakan menjadi seekor ular. Ya, di hari kiamat akan dijelmakan hartanya itu menjadi ular. Akra'alahu zabiratan, yang mempunyai 2 taring katanya. Yatukuhu yaumal qiyamah, dan akan menangkap orang tersebut di hari kiamat. Tsumma yakhudhu bilih zati mataihi yakni syidqaihi tsumma yaqul, kemudian ular itu akan berkata, ana maluka, aku adalah hartamu. Ana kanzuka, aku adalah simpananmu. Ini sesuai, ya. Kemudian Rasulullah membacakan, setelah menyampaikan hadis ini, Rasulullah membacakan surat Alu Imran, surat ketiga, ayat 180. Ya, ayatnya adalah wala yahsabanna alladzina yabkhulun, jangan kamu kira orang yang bakhil itu akan berujung dengan kemuliaan. Jangan kamu kira orang yang bakhil itu akan beruntung. Nah, ya. Ini ayatnya. Demikian tafsir dari surat 34. Kita lanjutkan dengan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Masih tentang tasfiyatus sufuf. Takut hilang nih penunjuk anunya, cara. An Anas bin Malik annau qadimal Madinah faqila lahu ma ankarta minna mundu yaumin ahata Rasulullah. Dari Anas bin Malik, suatu saat beliau datang ke Madinah, lalu ditanya, ma ankarta minna mundu yaumin ahata Rasulullah, apa yang kurang di antara kami, yang nggak beres apa? Ya, karena Anas ini sahabat, yang nanya tabi'in. Anas masuk ke masjid setelah menyaksikan tabi'in ini pada sholat. Gimana sholat kita ini? Sesuai nggak? Kurang lebih begitu, ya. Tanya kepada Anas. Lalu Anas menjawab, ma angkartu syai'an illa annakum la tuqimunas shalah. Aku tidak ingkari, wah cocok semuanya, bagus. Anas mengiyakan, ya, membaguskan. Cuma ada satu yang kurang. Apa itu? Annakum la tuqimunas shalah. Kalian tidak rapih softnya. Kata Anas, semuanya beres, bagus. Cuma satu, softnya tidak rapih. Nah. Hadis ini dirawikan oleh Bukhari dalam bab adzan, sahih, ya. Tariq Bushair bin Yasar an Anas bin Malik fadzaka mithahu. Wa yu'aidu Bukhari biqaulihi, Imam Bukhari menulis tentang hadis ini, ismu lam yutimus sufuf hatta yufaminu an yara wujubat taswiyah kadzahiriyah. Imam Bukhari mencatat dosa dengan judul begini, dosa orang yang tidak merapikan shaf. Judulnya begitu. Ketika memberi judul hadis ini, Imam Bukhari menulisnya dosa orang yang tidak merapikan shaf. Seakan-akan difahami Imam Bukhari ini mewajibkan taswiyah. Maksudnya merapikan dulu, ya. Imam itu artinya sebelum memulai sholat berjemaah harus rapih dulu. Kesannya begitu, karena Imam Bukhari ketika menurunkan hadis ini memberi judul dosa orang yang tidak menyempurnakan barisan. Ila annahum lam yangkul anahad ana salata man khalafa wa lam yusai batilatun. Cuma tidak ada catatan dari beliau, ya, perkataan
bagaimana kalau nggak rapi? Tuh, beliau tidak pernah mengatakan sholatnya batil. Ya, artinya beliau tidak tercatat mengatakan orang yang nggak rapi gimana? Nah, orang yang nggak rapi sholatnya batal gitu. Nah, nggak pernah. Cuma beliau mencatat dosa orang yang tidak merapikan saf. Wa yu'adir dzalika anna Anasan ma'ingkari alaihim lam yamurhum bi'adat salah. Hadis ini diperkuat dengan sikap dari Anas. Ketika Anas ditanya oleh tabi'in, gimana sholat kita? Udah beres belum? Ya. Anas tidak menyatakan kepada mereka, pada tabi'in, agar mengulangi sholat. Ya, Anas tidak meminta, ulangi, tadi nggak rapi. Nggak begitu. Cuma Anas mengatakan, semuanya beres, semuanya bagus. Cuma satu saja, softnya nggak teratur. Nah, tapi beliau tidak menyuruh mengulangi. Ini memberikan indikasi bahwa sholat dengan ketidakteraturan sah. Gitu. Sah cuma kurang. Gitu. Ya, kalau tidak sah kan berarti nol kan? Atau min. Nah, ini sah cuma nilainya tidak sempurna. Jadi kalau dikerjain sama beratnya, ya kan kita milih yang angkanya bagus kan? Udah capek-capek dari rumah. Tidak rapi ya sama. Rapi juga sama kan? Kerjaannya sama kan? Nah, lebih baik rapi. Kalau rapi, pahalanya banyak. Dan kita jangan pernah menolak kalau urusan akhirat. Tuh isi tuh bagian depan. Nggak boleh. Nggak boleh kita menolak. Kalau urusan dunia boleh ya. Contohnya kita estafet membagi minum. Udah situ dulu. Nah, boleh. Tapi urusan akhirat ada kosong, kita nggak boleh nyuruh orang lain. Malah di hadis yang lain kan ada kalau boleh ngundi mah, artinya kalau bayar, kita sini kono tak bayar ya, dia akan lakukan kalau dia tahu. Jadi saya ingatkan lagi, pusat dari sholat berjemaah itu imam. Ya, titik pusat itu imam. Ketika kita datang, maka kita diusahakan mendekati imam. Contohnya begini, ada orang baris kanan semua tuh. Kan ada promo golongan kanan kan, mentang-mentang begitu kan. Sehingga kirinya kosong. Ini tidak boleh. Harus berimbang. Ya. Mendekat ke sini. Pahalanya banyak mana? Kanan dengan dekat imam. Dekat imam itu menurut Syekh Utsaimin. Jadi sentral dari sholat berjamaah itu imam. Ketika kita membuat shaf kedua, maka titik pertama itu belakang imam. Nah, kalau shaf awal, usahakan titik pertama di belakang imam itu yang bakal ngegantiin kalau sesuatu terjadi pada imam. Kalau memang jarang terjadi. Kalau. Ya, atau tidak ada umur. Kalau tidak ada umur, sujud nggak bangun-bangun, waduh. Siapa yang berhak menggantikan? Ini yang di belakangnya. Jadi jangan sampai semuanya bingung. Yang berhak menggantikan justru si shaf kedua. Tuh, bagaimana caranya? Ngelangkain. Ya kan? Nah, itu jangan sampai terjadi. Ya memang jarang terjadi, tapi itu kan diantisipasi. Jadi shaf pertama kalau bisa yang di belakang imam, kira-kira kalau imam berhalangan, dia penggantinya. Siap mengganti. Kalaupun yang kedua, titik awalnya bikin shaf itu di belakang imam, jangan dari sana. Ya, kanan kiri begitu. Nah, ini harus diajarkan. Jadi imam tuh kalau tahu shaf kedua dimulai, terus dimulai dari kanan, terus tarik, Pak jangan di situ. Panjang tahu. Tapi ini ada orang yang sudah berlangsung kan susah ngomong kan. Dia mulai dari sana. Nah itulah, kita datang, waduh gimana nih? Kita mau di sini, kita udah ngerti, apa ditarik aja, tarik nanti dia aja nggak siap. Sirem menarik. Nah inilah. Jadi pengetahuan tentang baris berbaris ini
Di pengajian umumnya kurang disampaikan. Terus terang aja. Itu karena pengajian Yasin aja terus dibaca Yasin. Ngapruk. Ngerti nggak ngerti. Ini harus disampaikan. Nah, saya sudah request, saya yang pernah sampaikan. Saya sudah dalam perjalanan kitab yang membahas sholat. Ya, sangat luas sekali. Sebab hanya membahas sholat saja terdiri dari 18 jilid. Ditulis oleh dokter muda, usianya masih 34 tahun. Nanti saya akan sampaikan biografinya. Di usia belasan tahun dia sudah hafal Quran, lalu dia mendapat gelar doktor dari Arab Saudi. Hebat. Namanya Dr. Daiban. Daiban Muhammad Daiban. Kayaknya bapaknya Daiban juga, dia namanya Daiban juga. Itu kerok ya. Itu kalau dalam Islam kan pilihan. Sesuatu yang boleh milih baru berpahala. Kalau kita nggak bisa milih, ditaring kone marah, premenku. Nggak ada pilihan itu. Jadi saudara, dalam urusan sholat itu merapatkan, itu tidak membatalkan puasa, tidak membatalkan sholat. Contoh ya, kita sholat diselingi anak-anak. Ya. Sholat sedang berlangsung, ngeloyor begitu aja. Kan jadi ompong tuh. Maka kita yang ada di dekatnya langsung merapat. Karena anak-anak nggak bisa nggak bisa diandelin, balik lagi apa enggak? Ya, walaupun itu terjadi sama orang tua, asal dia mengundurkan diri aja, sholat sudah berlangsung. Tapi kalau sholat belum berlangsung kan masang sajadah nggak boleh kan? Sebelum qomat ya, ada sajadah orang belum qomat, siapa gini? Disingkir nggak boleh. Tapi kalau qomat sudah dikumandangkan, qomat sajadah yang digelar itu boleh disingkiri. Nah sekarang sholat sedang berlangsung, ompong dia mengundurkan diri dari barisan, maka kita baris ke sini, nggak ada masalah itu. Gila, lari aja begini, ya, jadi bergerak begini nggak apa-apa. Tapi kalau anda ragu bergerak akan membatalkan sholat, maka sembali gantian. Contohnya mau ruku, anda jalan ke sini. Ingat kalau yang ompong itu kanan dan kiri, kita merapatnya kemana? Ke imam. Jangan ompong di sana, kita malah menjauh ya. Ompong kanan kiri, kita di baris kedua, ada di sini. Kanan kiri ompong, kanan ompong. Imamnya di sini. Maka kita merapatnya ke sini apa ke sana? Ke sini. Ke imam. Jadi arahnya ke imam. Jadi jangan ke sana merapatnya, tambah ompongnya tambah gede di sini. Kalau kita ragu akan membatalkan sholat, ya sambil namanya intiqal ya. Waktu ada perpindahan rukun, nah kita geser. Lanjut ya. An Anas, dari Anas. Ya. Lam ya'mur bi'adah. Jadi kalau ada jamaah sholatnya itu tidak rapih. Nah, ini menurut Imam Bukhari dosa. Tapi beliau tidak mewajibkan mengulangi jamaahnya itu, ya. Ila Ibnu Hazm, kecuali ada seorang imam, Ibnu Hazm. Kata beliau, fa inna zaba ila butrani salah. Menurut beliau, salatnya batal. Jadi kalau ada salat berjemaah dengan shaf yang tidak rapih, menurut Ibnu Hazm ya. Ibnu Hazm ini bukan dari 4 mazhab ya, tapi ada mazhab lain namanya Ibnu Hazm. Menurut beliau salatnya batal. Hadis berikutnya dari Anas, anan nabiyya kana yaqul, Nabi suatu saat akan mengimami salat, lalu beliau berkata, istawu istawu istawu. Jadi cukup mengatakan istawu, nggak perlu panjangnya, nggak apa-apa. Ya, istawu, istawu, cuma begitu aja diulang-ulang, nggak apa-apa. Fa walladzi nafsi biyadihi, maka demi zat yang diriku ada di tangannya, inni la araqum min khalfi, aku bisa melihat dari belakang. Rapikan, rapikan, rapikan.
aku bisa melihat dari belakang. Mim baina yadaya, kama arakum mim baina yadaya, seperti aku melihat ke depan. Aku bisa melihat ke belakang sama dengan aku melihat ke depan. Nah, jadi indera dari Rasulullah ini nambah lebih dari kita. Kalau kita kan nggak bisa dicolong burit, ya. Kita bisa dicolong burit, Rasulullah nggak bisa. Jadi orang dari belakang, beliau tahu apa yang dilakukannya. Ya, sehingga suatu saat Rasulullah negur, tadi siapa tuh yang kecap-kecap di belakang saya? Maksudnya mulutnya ya gitu. Mulutnya qomat kamit. Tadi yang berjemaah qomat kamit di belakang saya siapa itu? Saya ya Rasulullah. Kenapa? Saya mengikuti bacaanmu. Nanti lain kali jangan diulang, kecuali Fatihah, kecuali Ummul Kitab. Nah, ini ada kecualinya, ini menjadikan fatwa Syekh Utsaimin baca Fatihah di belakang imam yang keras adalah wajib. Karena Rasulullah mengatakan kecuali. Ya, itu menurut pendapat beliau. Sawu sufufakum fa inna tasyiatu sufuf, ada dua lafaz, min iqamatis shalah, ada yang min tamamis shalah. Kalau tamamis shalah karena merapikan sholat bagian dari kesempurnaan. Itu derajatnya nggak begitu tinggi. Yang lebih tinggi ada iqamatis shalah. Karena merapikan sholat itu bagian tidak terpisahkan dari mendirikan sholat. Kalau Anda mendirikan sholat, itu harus ditunjukkan dengan barisan yang rapi. Ya kalau pengertian sempurna berarti kalau tidak rapi kurang nilainya. Tapi kalau kita mengartikan mendirikan sholat, berarti kalau Anda sholat tidak rapi, belum mendirikan. Jadi lebih kuat iqomah. Lebih berat. Sebab kita disuruhnya kan bukan menyempurnakan dalam Quran. Aqimus shalah kan, menegakkan. Nah, bagian dari menegakkan sholat, kalau berjemaah itu harus rapi. Jadi imam tuh nggak ada masalah melihat barisannya, memberi ruang lah, memberi waktu. Coba dirapikan, coba yang belum rapat dirapatkan. Yang menjadi panduan nanti bahu, ya bukan kaki, bahu. Sebab kaki itu bisa ngejegang begini kan? Kan bisa saja orang kayak sumo gitu kan? Dia rapat tapi ngejegang, jadi ruang yang dipakai terlalu banyak. Dua orang bisa pakai satu orang, tapi nanti pasti gak rapi. Ya, nanti dalam gerakan tertentu pasti akan ompong itu. Karena yang jadikan panduan kan ini, bahu. Tapi kepada orang yang pakai kursi, saya ingin bertanya, tahu nggak Anda paham nggak? Kalau kita mampu berdiri, lalu kita memilih duduk sholat wajib, maka sholat wajibnya tidak sah. Kalau kita bisa berdiri, sholat wajib nih, kita memilih duduk, maka sholat kita tidak sah. Kapan kita boleh duduk? Sholat sunnah. Kalau kita bisa berdiri, sholat sunnah nih ya, kita bisa berdiri, tapi kita memilih duduk, sah sholat sunnah mah. Cuma dapat 50% pahalanya. Kalau sholat wajib, bisa berdiri, kita memilih duduk, tidak sah. Makanya saya ingin bertanya pada orang yang pakai kursi itu, ngerti nggak dianya? Artinya ukuran bisa nggak bisa kan dirinya. Tapi buktinya setelah sholat dia bisa jalan. Gitu. Maksud saya begitu, lempeng gitu loh. Kendalanya apa gitu berdiri gitu? Itu loh, saya tanya kepada yang duduk ini, ngerti nggak? Kalau dia nggak ngerti, dia kira pilihan, sholatnya tidak sah. Gitu ya. Nah, itu tergantung pada ini ukuran kita gitu. Kita berdiri bisa nggak? Kalau sholat wajib itu wajib berdiri. Kalau nggak mampu berdiri baru duduk. Tapi kalau sholat sunnah, walaupun kita bisa berdiri, boleh duduk sholat sunnah mah. Nah, kekhawatiran saya orangnya nggak tahu gitu. Dia kira sholat wajib itu boleh duduk, boleh berdiri gitu.
Ya, sama, boleh berdiri, boleh duduk. Saya takutnya begitu. Padahal kalau dia bisa berdiri, lalu dia memilih duduk, sholat wajib kan tidak sah. Tapi kalau sholat sunnah, walaupun Anda boleh berdiri, tapi memilih duduk, sah, cuma 50%. Ya, kalau ukuran kemampuan kan kita nggak bisa ukuran orang lain kan. Sira bisa melaku je, dodok, ya nggak bisa. Ukurannya dia yang ukur. Sebab sholat tuh nggak ada kaitan dengan manusia. Ukurannya kita bertanggung jawab dengan Allah. Anda pertanggungjawabkan itu. Kita lanjut ya. Warawau Ahmad an Abi Ya'la. Sana Ahmad bin Sabit wa Humaid wa fi yaqulu istawu maratain. Jadi Rasulullah pernah ketika akan merapikan sholat, beliau mengucapkan 2 kali. Istawu, istawu. Tapi dalam kesempatan yang lain, beliau mengucapkan 3 kali. Istawu, istawu, istawu. Cukup begitu, nggak masalah. Cuma istawu saja boleh. Ya. Tapi kalau Anda mau tambah, di lain hadis Rasulullah mengatakan istawu wa tarassu. Kalau istawu rapihkan, tarassu rapat. Rapi dan rapat. Dari Anas bin Malik an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik dari Rasulullah qala, suatu saat Rasulullah ketika akan memimpin berjemaah, beliau mengatakan russu sufufakum. Bukan pakai isawu tapi russu. Ya, rapatkan. Russu sufufakum wa qaribu bainaha. Ya, jadi beliau mengatakan russu sufufakum wa qaribu. Artinya russu rapatkan dan dekatkan. Rapat dan dekat. Wa hadhu bil a'naq, dan sejajarkan pundakmu. Pundaknya sejajar. Fawalladzi nafsi biyadih, maka demi zat yang diriku ada di tangannya, inilah aras syaitan, aku melihat setan. Kata Rasulullah, aku melihat setan yadkhulu min khalalis saf, masuk ya di tengah-tengah saf. Aku melihat setan masuk lewat saf yang longgar tadi. Ya. Ka'annahal hadaf, seperti anak kambing. Ya, Rasulullah mengatakan, saya melihat setan masuk ke barisan kalian seperti anak kambing. Itu rahasianya, kita tidak boleh memberi peluang. Ya kayak anulah, tendangan penalti. Ya kan? Tendangan penalti kan rapat tuh. Ya, tidak memberi kesempatan bola masuk kan? Nah, seperti begitulah. Sesungguhnya aku melihat setan menjelma seperti anak kambing masuk ke barisan kalian gara-gara tidak rapat. Tapi sini gitulah orang umum ya, kalau dirapatin dia nggak seneng. Kayaknya ruwet amat. Isnadnya sahih. Wa abana huwa Yazid Attar bin Basra. Wal hadaf, yang namanya hadaf, gonamun sud sigar. Hadaf itu makhluk yang dilihat oleh Rasulullah masuk ke barisan adalah gonamun sud, kambing hitam yang kecil. Jadi anak kambing hitam. Jadi Rasulullah melihat setan menjelma menjadi anak kambing hitam masuk ke dalam saf. Katanya gitu. Dari Anas, anna Rasulullah qal, atimus safal muqaddam. Rasulullah suatu saat mengatakan, sempurnakanlah saf awal. Tsummal ladzi yalihi, kemudian berikutnya. Rapatkan tuh, yang awal diisi. Famakana man naqsin falyakun fis safil muakhir. Kalau boleh saf itu kurang, adalah saf yang paling belakang. Jadi kalau ada kurang, ada lompong, ya, yang dibolehkan lompong itu saf terakhir. Jadi yang di depan-depan itu tidak boleh ada ruang terbuka. Jadi artinya penuhi
Saf depan dahulu, baru yang boleh longgar adalah terakhir. Jadi kalau saf awal belum penuh, jangan buat barisan baru, singkatnya gitu. Hadis ini sahih. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi. Aqimus saf fi shalah fa inna iqamata saf min jinsi shalah, min husni shalah. Rasulullah bersabda, tegakkanlah saf dalam salat, maka menegakkan saf adalah dari keindahan salat. Jadi beliau bukan mengatakan min tamami salah atau min iqamati salah, tapi lafaz yang lain adalah min husni salah. Ya. Husni salah, keindahan. Dari Nu'man bin Bushair, qala nabiyyu la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allaha baina wujuhikum. Dari Nu'man bin Bushair, kali ini omongan Nabi nggak enak. Ya, Nabi berkata begini, rapikan soft kalian atau Allah membedakan wajah-wajah kalian. Rapikan atau nanti wajah kalian di hari kiamat akan dibuat berbeda. Ya, maksudnya berbeda gimana? Kalau kita kan ngadep ke sono, boleh jadi di akhirat ngadepnya ke sono. Kan nggak enak walaupun masuk surga. Ngerti ya? Kan wajah kita ngadep ke sono, ke dada. Nanti la yukhalifanna itu artinya wajahnya nggak ngadep ke sono, boleh jadi ngadep ke sono, ngadep ke sono, atau ngadep ke sono. Ini gara-gara di dunianya sering tidak merapikan saf. Hadis muttafaq alaih. Wa fi riwayatin inda Muslim kana Rasulullah yusawi sufufan. Suatu saat diriwayatkan oleh Muslim, beliau merapikan saf ka'annama yusawwil qidah, seakan-akan beliau merapikan dadu. Dadu itu rapih benar. Hatta ra'a ana qad aqalna anhu. Tsumma kharaja yauman faqala hatta kana yukabbir. Sampai kemudian kami sudah mengerti. Jadi artinya Rasulullah memberikan waktu sebelum mulai itu dibariskan dulu. Ya, nggak langsung memimpin, beliau lihat dulu sudah baris baru balik kanan. Nah, adegan menghadap makmum sebelum sholat dimulai itu kebanyakan dilakukan oleh orang yang ngaji. Nah, menurut faktanya ya. Orang umum saya lihat di masjid-masjid itu langsung lempeng aja, nggak ngomong apa-apa. Pokoknya ngajak orang wawuan. Kayak nggak mau kenal gitu ya. Bahwa ini adalah anak buah yang akan saya pimpin, kan? Ini akan menjadi catatan di akhirat, gitu kan? Singkatnya gini, Anda bisa membayangkan ketika kita mau beramal soleh, malaikat tuh sudah ngadang dengan catatannya. Jadi kita ingin menjadi saksi, rapikan dulu. Jadi singkatnya di-shoot dulu sama dia. Shoot. Sudah diposting semuanya. Iya gitu. Jadi ini nggak tahu apa-apa langsung datang, langsung aja nyelonong. Jadi singkatnya kalau makmumnya sepakatan ngeloyor gitu ya, yuk. Nggak tahu dia. Begitu langsung pergi. Contohnya gini, ayo Anda bayangkan aja. Sopnya rapiin. Jangan lupa rapiin. Udah rapi belum? Ya kan nggak enak. Ya kan? Tuh masih kosong kan enak. Jadi kurang friendly. Pahalanya patuh pada aturan. Karena aturan tadi yang cocok buat dia adalah ngajak teman, nah itu berpahala. Tapi sebaliknya yang kedua tidak cocok di sini. Buat dia cocoknya di sana karena kurang satu. Itu, ngerti ya? Ngerti ya? Saya pembantu. Jadi orang yang merenggangkan kaki pasti nanti pada perjalanan sholatnya itu akan renggang, pasti. Karena dia tidak bisa membohongi postur tubuh. Ya kan mungkin begini nantinya sujudnya kan nggak mungkin. Pasti begini kan, sesuai dengan, pasti akan renggang. Ya, ketika dia berdiri lagi, ada ruang yang terbuka. Terus yang kedua, yang sering saya perhatikan ketika duduk tawaruk tuh ngambil kapling orang.
Tadi udah baris begini, jadi begitu, jadi kitanya jadi miring. Kan cenderung miring ke kiri kan? Nah, boleh jadi karena bobot tubuh dia yang tidak memungkinkan rapi. Karena terlalu gemuk, otomatis ini nggak bisa begini. Jadi begini kaki itu. Nah, kita yang di sampingnya jadi ikut begini. Itu ngambil kapling kita. Itu ngambil kapling kita doyong gitu. Kalau kita beginiin pasti marah dia. Nah, demikianlah hadirin hafizani hafizakumullah kajian pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggandakan pahala kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap berkenan menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan khusus kepada anak-anak kita, semoga Allah mudahkan hidup mereka, Allah berkahi, serta Allah takdirkan mereka menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.